Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Telah dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, di antara sebab terjadinya perselisihan dan rusaknya hubungan serta persaudaraan antara ahlus sunnah adalah al-hawa, adanya hawa nafsu, yakni ittiba'ul hawa, lebih memperturutkan hawa nafsu dibanding al-islah, perbaikan dan perdamaian antara orang-orang yang berselisih. Sehingga dari situ kemudian naudzubillah memunculkan perkara-perkara yang haram yang sangat dibenci oleh syariat. Di antaranya ghibah, menceritakan dan menyebarkan aib-aib saudaranya. Dan ini adalah termasuk dosa besar, termasuk kezaliman terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan mengakibatkan kebangkrutan pada hari kiamat. Demikian pula munculnya namimah, mengadu domba. Apabila perselisihan didasarkan atas hawa nafsu dan diselesaikan dengan cara hawa nafsu, maka yang muncul hanyalah namimah. Sehingga yang terjadi, pertikaian itu semakin besar, api perpecahan semakin berkobar, bukannya mendatangkan kebaikan, malah keadaannya semakin buruk. Sampai pada akhirnya melakukan tatabbu aurat, mencari-cari aib saudaranya, diteliti, dikejar, diburu, dikumpulkan, dikoleksi aib-aib saudaranya. Ketika dia mendapatkan aib-aib saudaranya, bukannya dia berusaha menasihati saudaranya, tapi dia ghibahi, dilakukan namimah. Dan ketika sudah semakin banyak aib tentang saudaranya dia kumpulkan, baru dilepaskan sekaligus, disingkap dari awal sampai akhir. Persis seperti kelakuan para politikus busuk untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Kalau ketemukan kasus, simpan dulu. Nanti kalau dia mau mencalonkan diri, baru dibeberkan aib-aib semuanya. Sayang sekali kalau akhlak yang begitu jelek ini ada pada diri kaum muslimin, khususnya ahlus sunnati wal jamaah. Dan Nabi SAW diceritakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, pada suatu hari naik ke atas mimbar dan beliau menyeru dengan suara yang sangat lantang sekali, menunjukkan beliau sedang marah. Beliau bersabda, "Ya ma'syara man aslama bilisani wa lam yufdil imanu ila qalbi, la tu'dzul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u auratihim." Wahai orang-orang yang baru masuk Islam dengan lisannya saja, sedangkan iman belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin, janganlah kalian merendahkan mereka, dan jangan kalian mencari-cari aib-aib mereka. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu auratahu. Karena sesungguhnya siapa yang mencari-cari aib saudaranya yang muslim,
maka Allah akan mencari-cari aibnya juga. Wa man tatabba Allahu auratahu yafdahu walau fi jawfi rahlih. Dan barang siapa yang Allah sendiri yang mencari-cari aibnya, niscaya Allah akan menampakkan kejelekannya. Meskipun aibnya tersebut dia lakukan di bagian rumahnya yang paling dalam. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tampakkan. Ini hukuman yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang mengetahui aib-aib saudaranya. Dan bahkan sengaja dia cari-cari untuk kemudian dia sebarkan kepada yang lainnya. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu suatu hari melihat ke Ka'bah dan beliau mengatakan, "Ma a'zamaki wa ma a'zama hurmataki wal mu'min a'zamu hurmatan indallahi minki." Betapa mulianya engkau dan betapa agungnya kemuliaanmu wahai Ka'bah. Akan tetapi seorang muslim itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih mulia darimu. Kalau Ka'bah saja kita harus hormati, kita jaga kemuliaannya, tentulah seorang muslim lebih pantas kita hormati. Lebih pantas kita jaga kemuliaannya. Karena di sisi Allah, dia lebih berharga. Dia lebih mulia daripada Ka'bah tersebut. Oleh karena itu dosa yang sangat besar kalau kita merendahkan, mencerca kaum muslimin. Demikian pula yang lebih parah lagi, orang-orang yang memiliki jasa-jasa besar terhadap agama ini, orang-orang yang seharusnya membimbing umat. Tapi kalau kita sudah jelek-jelekan mereka di depan umat, siapa yang mau mengambil ilmu mereka lagi? Sekali lagi kita ingatkan, kalau ini dilakukan oleh ahlul bid'ah wajar. Dalam tanda petik, memang itu kelakuan mereka. Agar kebid'ahan mereka tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Agar umat membenci para duat ahli sunnah. Tidak lagi mengambil ilmu dari mereka. Tapi kalau ini dilakukan oleh orang yang sudah mengenal sunnah, kita bertanya-tanya, ini manhaj apa? Dari mana mereka ambil? Seharusnya dia muliakan, dia harumkan nama seorang dai ahli sunnah agar semakin banyak orang mendapatkan hidayah melalui dakwahnya. Justru dia jauhkan umat dari ahli sunnah. Kalau begitu, dengan sendirinya dia juga memiliki saham untuk menyesatkan umat. Hati-hati, ini bukan perkara sepele. Yang dapat menyesatkan umat, yang mengajak mereka kepada kesesatan, bukan saja tokoh-tokoh ahlul bid'ah, tapi sikap sebagian ahlus sunnah yang membuat kaum muslimin lari dari sunnah itu sendiri. Maka kalau begitu, waliyadzubillah, kita memiliki saham untuk menyesatkan mereka. Baik. Apakah itu berarti seorang muslim yang melakukan kesalahan kita diamkan saja sehingga kita menjadi setan bisu? Bukan seperti itu. Tetapi ada caranya. Ada caranya menasihati kaum muslimin. Dan ada caranya menasihati ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Dan ada caranya membantah ahlus sunnah dan membantah ahlul bid'ah. Dikesankan seakan-akan ketika kita tidak mentahdzir, ketika kita tidak menjarah, ketika kita tidak menjelek-jelekan seorang muslim, seorang ahlus sunnah atau seorang dai yang mengucapkan ucapan-ucapan yang menyimpang, seakan-akan kita setuju dengan penyimpangannya, padahal tidak demikian. Bahkan sampai digelari sebagai setan yang bisu, padahal tidak demikian. Ada caranya yang diajarkan para ulama, dan berbeda antara jarh wa ta'dil yang dibangun di atas dasar ilmu dan yang dibangun di atas hawa nafsu. Ada 2 poin yang ingin kita sebutkan di antara tipuan syaitan. Di antara tipuan syaitan kepada sebagian penuntut ilmu yang karena kejahilan mereka, yang karena batas kemampuan mereka sampai di tingkat tertentu namun mereka mau melampauinya, yaitu
ghibah, namimah, perpecahan, pertikaian dibungkus dengan istilah jarh wa ta'dil. Padahal di balik itu adalah hawa nafsu. Diingatkan satu bab khusus oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullahu taala dalam kitabnya Al-Ibanah tentang al-jarhu man haqquhu an-nush. Menjarah seseorang yang mestinya dinasihati dengan baik. Isharul jarhi fi man haqquhu an-nush. Menyebarkan aib-aib seseorang yang haknya adalah dinasihati. Seorang tahu saudaranya ini sebetulnya kalau dinasihati, Masya Allah, dia akan terima dengan baik. Dia akan rujuk dari kesalahannya. Tapi yang dia lakukan bukan itu. Langsung dia sebarkan aibnya. Dijarah, ditahdzir. Maka kata Syekh, fasulukuhu tariqal jarhi wat tashhir ta'assubun khafi lin nafsi wal hawa. Caranya dalam menasihati saudaranya dengan menempuh jalan jarah dan menyebarkan aib-aibnya adalah ta'assub yang khafi, fanatisme tersembunyi terhadap dirinya sendiri dan hawa nafsu. Ini menunjukkan tipuan syaitan. Ini bukan jarh wa ta'dil, ini hawa nafsu. Ini bukan nasihat, ini hawa nafsu. Dia tahu saudaranya, kalau dinasihati dia akan rujuk. Kalau disampaikan dalil-dalil yang ilmiah, dia akan rujuk. Mungkin juga dia tidak punya dalil ilmiah, sehingga khawatir kalah, dipatahkan hujah-hujahnya, langsung disebarkan aib-aib saudaranya. Ini yang terjadi. Dan apabila seseorang sudah terlanjur melakukan itu, kemudian muncul kerusakan-kerusakan, perpecahan, apa yang harus dia lakukan? Harus dia perbaiki apa yang dia rusak. Kata Syekh, fa in zaharatil aqibah annahu bitashhir yaftahu baba khilafin wa niza'in qad yurdi fa alaihi ay yubadira ila islahi ma afsad. Apabila nampak dari tahdzir yang dia lakukan telah membuka pintu perselisihan dan pertikaian yang semakin memburuk, maka wajib atasnya untuk segera memperbaiki apa yang telah dia rusak. Artinya seorang kalau sudah terlanjur melakukan hal itu, perbaiki segera. Perbaiki segera. Maka mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Demikian pula dalam kitab Al-Ibanah, Syekh Al-Imam hafizahullahu taala menyebutkan satu bab yang sangat penting. Al-farqu bainar raddi ala ahli al-bidah war raddi ala ahli sunnah. Artinya apa? Seorang ahlus sunnah itu mungkin kita bantah ucapannya secara terbuka. Mungkin saja. Kita enggak melarang kalau memang perlu untuk dibantah. Mungkin saja. Bukan kita mendiamkan kemungkarannya, bukan. Bahkan mungkin saja. Tetapi kata Syekh, berbeda ketika kita membantah seorang ahlus sunnah dan membantah ahlul bidah, bedakan. Namun yang kita lihat, yang lebih mengobarkan api perpecahan, mereka tidak membeda-bedakan. Atau hampir-hampir tidak mereka bedakan antara membantah ahlus sunnah dan membantah ahlul bidah. Beliau hafizahullah menyebutkan ucapan Syekhul Islam, fala yajuzu ayyudhkara ala wajhi dhammi wat ta'sim. Seorang ahlus sunnah yang bersalah, yang melakukan kemungkaran, tidak boleh disebutkan namanya dalam bentuk mencerca atau menganggap dia berdosa. Kata Syekh Al-Imam hafizahullahu taala, wa aidan la yud'an nas ila hajrih wa muqata'ati durusih wa muhadaratihi. Demikian pula tidak boleh manusia diajak untuk memboikot dia, memutuskan pelajaran-pelajarannya dan ceramah-ceramahnya. Enggak boleh. Kalau kepada ahlul bidah, ya betul, sudah tepat yang kamu lakukan, tahdzir umat, ingatkan jangan duduk di majelisnya. Kita juga sepakat. Tetapi kepada ahlus sunnah bukan seperti itu caranya. Syekh mengatakan tidak boleh mengajak manusia untuk menghajarnya, memboikotnya,
memutus pelajaran-pelajarannya dan ceramah-ceramahnya. Wa talaqil ilm ala yadayhi, dan tidak boleh mengajak manusia untuk memutus dari menuntut ilmu kepadanya. Wala yahkum aw wala yuhkam bihizbiyatihi wa bid'iyatihi ma dama fi hadiratis sunnah. Dan tidak boleh dihukumi sebagai hizbi, sebagai mubtadi, selama dia masih berada di dalam koridor ahlus sunnati wal jamaah. Iya. Karena ada sebab-sebab yang membuat seseorang itu keluar dari ahlus sunnah. Dan itu pun tidak otomatis dia keluar dari ahlus sunnah. Mesti ada iqamatul hujjah kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak mengazab sampai kami mengutus rasul. Ini dalil yang menunjukkan harusnya iqamatul hujjah kepadanya. Itu pun kalau betul dia bersalah. Yang dikhilafkan juga para ulama, dan ulama yang khilaf dalam masalah tersebut tidak saling menghizbikan, tidak saling mentabdi, membid'ahkan. Maka di sini kita butuh bimbingan para ulama untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Ini diantara contoh mengatasnamakan nasihat, mengatasnamakan al-jarh wa ta'dil, mengatasnamakan tahdzir, tetapi dibangun alal hawa, bukan di atas ilm. Baik. Ini peringatan para ulama kita. Baik, sampai ke berapa tadi? Yang ketujuh sekarang ya. Qala hafizahullah ta'ala, wa minha tahkimul aqal. Di antara sebab perpecahan adalah berhukum kepada akal, yakni meninggalkan dalil, akal yang dikedepankan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihin. Dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-71, andaikan kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya akan rusak langit dan bumi dan apa yang ada padanya. Maka kebenaran haruslah diikuti, jangan mengedepankan akal kita, dan hakikatnya itu adalah hawa nafsu. Ini diantara sebab-sebab perpecahan. Kalau masing-masing berhukum sesuai dengan maunya sendiri, masing-masing mengambil kesimpulan sesuai dengan pemikirannya sendiri, tidak dikembalikan kepada para ulama, tidak dikembalikan kepada orang-orang yang berilmu, niscaya inilah diantara sebab terjadinya perpecahan. Wa minha at-ta'assub li nihlatin aw syakhsin aw ra'yin. Yang kedelapan, di antara sebab perpecahan adalah ta'assub, fanatisme terhadap kelompok atau terhadap tokoh tertentu atau terhadap pemikiran tertentu. Inilah di antara sebab perselisihan umat manusia secara umum, kaum muslimin dan juga ahlus sunnah. Dan sebab yang menghalangi dari kebenaran yaitu ta'assub kepada golongan tertentu, kelompok tertentu, atau seorang tokoh atau pemikiran tertentu. Inilah yang menghalangi kaum jahiliyah menerima kebenaran. Apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallahu, ikutilah apa yang telah Allah turunkan kepada kalian. Mereka mengatakan, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Bahkan kami hanya mengikuti apa yang telah diwariskan oleh bapak-bapak kami. Maka ini adalah sesuatu yang sangat tercela, ta'assub. Dahulu pernah terjadi, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasannya ada seorang pemuda yang senang main dari kalangan muhajirin, itu memukul pantatnya pemuda dari kalangan Ansar. Maka pemuda dari kalangan Ansar ini marah besar. Lalu dia memanggil teman-temannya dari kalangan Ansar untuk membelanya menghadapi muhajirin ini, untuk balas dendam. Dia mengatakan, ya lan Ansar, wahai kaum Ansar, ini ada musuh, mari kita hadapi.
Muhajirin ini pun mengatakan, ya lal muhajirin, wahai kaum muhajirin, mari bersatu menghadapi musuh kita. Iya. Maka Nabi SAW mendengar ucapan tersebut. Lalu beliau mengatakan apa? Ma balu da'wal jahiliyah. Ada apa ini? Kenapa masih ada seruan-seruan jahiliyah seperti ini? Mari kita perhatikan. Nabi SAW mengatakan ini adalah seruan jahiliyah. Padahal yang dia sebut adalah Ansar dan Muhajirin. Nama yang Allah berikan langsung kepada mereka. Ini kaum Ansar dan ini kaum Muhajirin. Tetapi ketika nama ini digunakan untuk membela kelompok, menghadapi kelompok yang tidak dia senangi, maka dikatakan oleh Nabi SAW ini adalah dakwah al-jahiliyah. Seruan jahiliyah. Iya. Maka ini diantara sebab terjadinya pertikaian. Kalau kelompoknya, kalau bloknya, kalau gengnya mulai disingkirkan, mulai dibicarakan aib-aibnya, dibela mati-matian. Walaupun jelas-jelas salah. Karena adanya ta'assub. Kalau kelompoknya dimusuhi, dia bela mati-matian. Dan dia membenci setiap yang dimusuhi oleh kelompoknya. Ini diantara penyebab terjadinya perpecahan. Yang kesembilan, kata Syekh, wa minha wujudul mundassina mimman yastadu fil ma'il akir baina atba'il anbiya wal mursalin. Adanya para penyusup yang memancing di air keruh di antara para pengikut para nabi dan rasul. Ini sebagaimana yang dikatakan Syekh Rabi dan Syekh Al-Imam tadi. Jadi ini 3 ulama kita sebutkan. Semuanya mengingatkan kepada kita akan adanya para penyusup yang sengaja kerjaannya memancing di air keruh. Kebetulan melihat ada peluang untuk dibesarkan masalahnya, dibesar-besarkan sama dia. Walaupun sebetulnya masalahnya sepele sekali. Duduk sekali, selesai masalah. Tapi sengaja dihalang-halangi perdamaian. Dibuat pertikaian semakin besar, dikumpulkan kesalahan pihak yang tidak disenanginya. Dilaporkan ke sini, laporkan ke sana. Ini yang terjadi. Orang-orang yang memang kerjaannya seperti itu. Dan di sini Syekh membuat sedikit rincian metode-metode yang mereka gunakan. Wa yaslukuna fi dzalika masalika syatta. Dan mereka menempuh untuk merusak hubungan di antara ahlu sunnah ini metode yang berbeda-beda. Al-amrul ladzi karrasal firqa baina ashabil manhajil wahid, yaitu perkara yang telah memunculkan perpecahan dan perselisihan di antara pengikut manhaj yang satu. Famintil kal masalik, maka di antara metode mereka adalah takwilu syakhs bima lam yakul. Menyandarkan ucapan kepada seseorang yang tidak dia ucapkan. Wadulmuhu, dan menzaliminya. Wal qaul alaihi bighairi ilmin, dan berbicara atasnya tanpa didasari oleh ilmu. Yani dia tidak mengucapkan ucapan itu, tetapi disandarkan ucapan itu kepada dirinya. Ini yang mereka lakukan. Berdusta atas namanya. Iya. Oleh karena itu tadi kita ingatkan untuk berhati-hati menyebarkan berita. Jangan sampai berita itu dusta. Dan di sini nanti beliau akan sebutkan bagaimana dusta itu menyebar dari orang-orang yang dianggap thiqah. Hati-hati, akan disebutkan oleh Syekh. Wa minha batrul kalam li hajatin fi nafsil mutakallim aw fi nafsil batir alladhi batara al-kalam li yushawwiha sum'atahu. Memotong ucapan karena adanya kepentingan dari orang yang mengucapkan atau dari orang yang memotong ucapan tersebut untuk menjelek-jelekan nama baik saudaranya. Ini diantara metode mereka. Dipotong ucapan saudaranya. Ada rekaman, tidak diperdengarkan sekaligus, tetapi dipotong. Diambil yang maknanya tidak seperti yang dia inginkan. Ini yang mereka tempuh. Wa minha tahmilu qawlihi ma la yahtamil. Membawa ucapan saudaranya kepada makna yang tidak bermakna demikian. Dan tidak dia inginkan bermakna demikian. Ini yang terjadi.
Wa minha al-ilzam bima la yalzam. Huwa yaqsidu kadza wa kadza wa huwa la yaqsid. Mengharuskan makna yang tidak mengharuskan bermakna demikian. Misalkan mereka mengatakan kalau begitu dia bermaksud ini dan itu, padahal dia tidak bermaksud demikian. Ini yang terjadi. Kemudian beliau mengatakan wa qad nasha'at nashi'atun muhimmatuhum, dan telah muncul sekelompok orang yang memang kerjaannya mereka demikian. At-tahrish bainal masyayikh wa baina talabatil ilm ashab al-manhajil wahid. Memecah belah antara masyayikh dan para penuntut ilmu, pengikut manhaj yang satu. Wa igharu sudurihim ba'duhum ala ba'din, dan membuat hati-hati mereka benci antara satu dengan yang lainnya. Wa taqammusul ilm, dan mereka menggunakan pakaian ilmu. Wa rubbama zahabu ila ba'di syuyukh fashawwahu sum'ata ikhwanihim inda ulaika syuyukh. Dan bisa jadi mereka datang pada sebagian masyayikh, lalu mereka menjelek-jelekan nama baik dan nama harum saudaranya di sisi masyayikh tersebut. Maksudnya apa? Meminta fatwa supaya dia ditahdir. Ini perbuatan sebagian orang. Wa qad yakunu dzalikum syekh ma'dzuran fi ma nuqila ilaih. Dan bisa jadi syekh tersebut ma'dzur, diberikan udzur. Dia tidak bisa disalahkan. Kenapa? Li thiqatihi fi haula, karena thiqah beliau terhadap orang-orang yang mengantarkan berita. Iya. Ma'annahu yajibu taharri min haula'il ladzina yudda'a annahum thiqat. Padahal semestinya mesti berhati-hati. Ini peringatan beliau. Mesti berhati-hati dengan orang-orang yang dianggap thiqah ini. Au yudda'a annahum udul, atau dianggap mereka itu orang-orang yang adil terpercaya. Au yudda'a annahum syuhudullahi fi ardh, atau dianggap mereka adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Wahum marda al-qulub, akan tetapi pada hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang memiliki penyakit hati. Hati-hati. Ucapan thiqah sekarang enggak seperti dulu. Dulu kalau dikatakan thiqah oleh para ulama itu betul-betul thiqah. Kalau sekarang belum tentu. Maka harus berhati-hati. Iya. Abdat tariqatuhum hadhihi ila syarhin khatir fi sufufil ummatil wahidah. Cara mereka ini telah mengantarkan kepada kerusakan yang besar, perkara yang sangat berbahaya di tengah-tengah saf umat yang satu. Wa fi sufufi ashabil manhajil wahid, demikian pula di tengah saf orang-orang yang mengikuti manhaj yang satu. Wa addat ila zuhuril ahqad, dan telah mengantarkan kepada munculnya rasa dengki. Wa addat ila saddi 'anid da'wah, dan telah mengantarkan kepada penghalangan dari dakwah, yang menghalangi kaum muslimin dari dakwah yang hak karena adanya sikap-sikap seperti ini. Wa addat ila taswihi sum'atil manhajis salafi, demikian pula telah mengantarkan rusaknya nama baik manhajus salafi. Pada sebagian masyarakat hari ini, kalau disebutkan salafi, yang tergambar di benaknya adalah, wah ini hati-hati, salah sedikit disikat kita. Ya. Langsung tergambar di benaknya orang-orang yang sangar dan semisal itu. Ini sebagian ya. Alhamdulillah enggak semuanya. Karena apa? Karena ada sikap sebagian orang yang mengaku-ngaku bermanhaj salaf, tetapi sikapnya keluar dari manhaj yang hak. Wa addat ila gamzin wa tanaqqus ba'dil ulama mimman lahu ba'un 'azimun fi khidmati sunnatin nabawiyah. Dan juga telah mengantarkan pada perendahan dan peremehan, penghinaan pada sebagian ulama yang mana mereka itu memiliki jasa-jasa besar dalam berkhidmah kepada sunnah nabawiyah. Wa addat ila khilafin arid, dan telah memunculkan khilaf yang terus menerus. Wa idza sa'alta an haqiqatil amr la tajidu illa ja'jatan ka tahnil qurun wa syaqshaqatan wa kalaman farigha wa qillata haya'in. Dan apabila engkau tanyakan kepada mereka akan hakikat perkara yang sebenarnya, tidaklah engkau dapatkan kecuali seperti suara bising, seperti suara orang yang berbicara meracau, bagaikan penggilingan yang berputar, atau seperti kicauan burung yang tidak ada maknanya, atau
kalaman farigha, ucapan kosong, dan sedikitnya rasa malu min ulaikal mugridin alladziina yashtaghilluna fil qalati bainan nas, dari orang-orang yang memiliki maksud tertentu yang membuat perpecahan di antara manusia. Iya. Laitahum sakharu uqulahum wa aqwalahum tilka fi khidmati sunnah. Kata Syekh, andai saja mereka pergunakan akal-akal mereka, pergunakan ucapan-ucapan mereka untuk membela sunnah, warraddi 'alal mubtadi'a wal al-haqiqiyin, dan membantah ahlul bidah yang sebenarnya. Mestinya itu yang mereka lakukan. Bukan merendahkan ahlu sunnah, bukan membuat perpecahan antara ahlu sunnah, tetapi yang mereka lakukan hendaklah gunakan potensi untuk membela sunnah dan membantah ahlul bidah yang sebenarnya. Bal innahum salima minhumul mubtadi'ah wal hizbiyun wa sabbu jama ghadabihim ala ikhwanihim ahli sunnah. Bahkan yang terjadi, selamat dari mereka ahlul bidah yang sesungguhnya dan hizbiyun, dan mereka arahkan kebanyakan atau sebagian besar kemarahan mereka terhadap saudara-saudara mereka ahlus sunnah. Wa syawwahu sum'atahum, dan menjelek-jelekkan nama baik mereka. Wa qawwalu ma lam yaqulu, dan mereka menyandarkan ucapan-ucapan yang tidak diucapkan oleh saudaranya. Wa muliat zubalatul internet bikatsirin min hadhil harra, dan dipenuhi tempat sampah internet dengan kebanyakan dari omong kosong ini. Inilah yang terjadi. Internet sudah seperti tempat sampah, dikumpulkan omong kosong tentang saudaranya. Kemudian beliau memberikan contoh-contoh di antara bentuk omong kosong di dalam menghukumi saudaranya. Aku mendengarkan dia mengucapkan yang ini, kalau begitu dia bermaksud ini dan itu. Aku melihatnya berjalan sama fulan, kalau begitu dia bukan salafi. Aku mendengarnya berziarah kepada tempat tertentu, kepada fulan tertentu, kalau begitu kita keluarkan dia dari salafiyah. Ini metode penghukuman mereka begitu cepat. Apakah seperti itu yang diajarkan para ulama? Karena orang yang bertemu dengan ahlul bid'ah, mendatangi tempat ahlul bid'ah itu ada banyak sebab. Mungkin kebetulan saja, atau menginap di hotel yang sama kebetulan. Kalau setiap orang yang kita lihat sedang bersama, kita hukumi dia mubtadi', ya rusak. Nggak akan ada yang selamat. Atau mungkin dia punya urusan bisnis, dan sebab-sebab yang lain. Atau bahkan mungkin dia ingin menegakkan hujjah, dia ingin menasihati agar ahlul bid'ah ini selamat. Maka ini metode-metode yang salah, kata Syekh. Apa yang mereka kumpulkan itu hakikatnya adalah sampah-sampah. Iya. Kemudian bagian akhir, beliau mengingatkan kita untuk berhati-hati dari menyakiti kaum muslimin, menyakiti ahlus sunnah, para penuntut ilmu yang utama. Dan bagian yang paling terakhir lagi, beliau menyebutkan sejumlah para ulama ahlus sunnah, sebagian dari para ulama ahlus sunnah yang seharusnya dijadikan rujukan-rujukan di masa ini. Dan kita tidak mengambil keputusan-keputusan besar bagi kemaslahatan kaum muslimin kecuali merujuk kepada para ulama tersebut. Ini beliau sebutkan hanya sebagai contoh saja ulama-ulama ahlus sunnah di masa ini, dan tentunya masih banyak selain daripada apa yang beliau sebutkan. Tapi waktu kita terbatas, antum bisa baca sendiri insyaallah taala. Tinggal bagian akhirnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita dan lebih meluruskan langkah-langkah kita, mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi semuanya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari musibah dan malapetaka yang muncul dari kebodohan kita. Barangkali ini saja yang bisa Anda sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam.